Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Yadinwarta dengan NIM 226022440021, Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan. Generasi muda yang sering disebut dengan sebagai penerus bangsa pada kelompok individu seperti kita contohnya yang diharapkan mampu dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita generasi sebelumnya. Mereka biasanya dianggap sebagai kunci untuk memajukan dan membangun bangsa. Mengingat peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat sekitar. Anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya menunjukkan karakteristik seperti kemampuan untuk menginspirasi orang lain, mengambil inisiatif, dan bertanggung jawab. Mereka biasanya mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, memahami hak dan kewajiban, serta memiliki semangat nasionalisme yang sangat tinggi. Selain itu, mereka juga cenderung menjadi motivator ataupun inovator dan memiliki pemikiran yang kritis yang penting untuk membangun masa depan bangsa. Jiwa kepemimpinan mereka seringkali ditandai dengan gaya yang inklusif, menghargai kerjasama, dan mendorong partisipasi aktif dari orang lain. Dengan kita memiliki jiwa kepemimpinan, maka dapat dijumpai dengan karakteristik anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu ya antaranya yang pertama memiliki inisiatif dan rasa tanggung jawab. Anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan tidak hanya menunggu perintah, akan tetapi juga mengambil inisiatif untuk memulai proyek atau kegiatan. Mereka bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil serta siap menghadapi konsekuensi dari pilihan tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi. Memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik, mampu menyampaikan ide dan visi yang jelas. Hal ini mampu dalam membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memotivasi diri ataupun tim untuk bekerja menuju tujuan yang bersama-sama. Selanjutnya yaitu empati dan kepedulian sosial. Memiliki rasa empati dan kepedulian sosial merupakan karakteristik untuk pemimpin muda seringkali menunjukkan empati terhadap orang lain. Mereka peka terhadap isu-isu sosial dan berusaha untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kepedulian ini mendorong mereka untuk terlihat ataupun terlibat dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jadi untuk menjadi anak muda ataupun generasi muda yang memiliki jiwa kepemimpinan perlu adanya rasa empati terhadap orang lain dengan tujuan dengan kita menolong orang lain maka orang lain juga akan menolong diri kita sendiri nantinya seperti itu. Selanjutnya yaitu memiliki kreativitas dan inovasi. Anak muda yang berjiwa kepemimpinan cenderung berpikir kreatif dan inovatif. Mereka biasanya tidak takut untuk mencoba pendekatan baru dan mencari cara-cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah tertentu. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi ini ataupun di era zaman modern seperti sekarang ini. Selanjutnya yaitu memiliki rasa semangat nasionalisme. Memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air
kita sendiri yaitu Indonesia dan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Semangat ini mendorong untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menghargai keragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Selanjutnya untuk menjadi eh, jiwa kepemimpinan perlu peran dalam masyarakat sekitar. Diharapkan nanti mampu menjadi agen perubahan. Yang dimaksud dengan agen perubahan eh, adalah seringkali anak muda yang berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Mereka mampu menggerakkan orang lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang positif dan membawa dampak yang signifikan bagi lingkungan sekitar. Generasi muda diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengatasi tantangan zaman. Perlu diingat, mempersiapkan diri dengan pemikiran yang sesuai dengan kondisi bangsa saat ini dan tantangan yang mungkin dihadapi di masa depan. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih berdaya saing dibanding dengan sebelumnya. Selanjutnya yaitu eh, dalam peran bermasyarakat, diharapkan anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan mampu mendorong inovasi dengan memiliki pemikiran yang masih luas, yang sangat memiliki perspektif baru. Mereka dapat menjadi pendorong inovasi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, pendidikan, dan sosial. Hal ini membantu menciptakan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Selanjutnya, untuk menjadi generasi muda dan memiliki jiwa kepemimpinan, diharapkan mampu menjadi sebagai sarana kewirausahaan kepemimpinan. Seperti halnya kewirausahaan merupakan salah satu cara bagi generasi muda untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Melalui kewirausahaan diharapkan dapat belajar mengelola sumber daya, memimpin tim, dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini tidak hanya memberikan kebebasan dan mencapai tujuan tetapi juga kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan potensi diri secara penuh. Jadi di sini eh, jiwa kepemimpinan diharapkan mampu membantu orang lain dengan cara membuka lapangan kerja baru dan membantu orang lain untuk mencari pengalaman terhadap bidang yang dikuasai orang lain seperti itu. Selanjutnya untuk menjadi kepemimpinan anak muda mampu menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Anak muda yang memiliki jiwa kepemimpinan menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang melayani dan memperdayakan orang lain. Diharapkan untuk generasi selanjutnya, kita sebagai anak muda mampu menjadi motivator untuk menjadi penyemangat bagi generasi selanjutnya untuk juga ikut ikut tampil dalam memiliki jiwa kepemimpinan dalam hal apapun seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang tantangan yang dihadapi eh, jika kita memiliki jiwa kepemimpinan. Yang pertama yaitu tantangan yang pertama eh, degradasi moral. Yang dimaksud dengan degradasi moral merupakan di tengah tantangan zaman pada sekarang ini, beberapa anak muda menghadapi degradasi moral, terjebak dalam hedonisme atau dengan foya-foya ataupun flexing
dan kurangnya kepedulian terhadap isu-isu sosial. Hal ini menjadi tantangan bagi diri kita sendiri untuk tetap fokus dan tetap pada nilai-nilai kepemimpinan yang positif. Selanjutnya yaitu keterbatasan akses ke pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter kepemimpinan. Melalui pendidikan, generasi muda dapat dilatih untuk memiliki keterampilan kepemimpinan. Meskipun banyak anak muda yang berpotensi, akses pendidikan yang terbatas dapat menghambat pengembangan kemampuan kepemimpinan mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan peluang pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya, tantangan yang harus dihadapi yaitu tekanan sosial dan lingkungan sekitar. Eh, Tekanan dari lingkungan sosial dan budaya dapat memengaruhi keputusan dan tindakan anak muda. Mereka perlu memiliki ketahanan mental dan emosional untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik maupun positif. Jadi untuk kita yang memiliki jiwa kepemimpinan tetap mencintai produk asli dalam negeri dan tetap memilih apa yang baik untuk kita sendiri dan apa yang buruk untuk kita sendiri. Dengan penjelasan tadi dapat disimpulkan dengan kepemimpinan bahwa karakteristik dan peran yang dimiliki anak muda yang berjiwa kepemimpinan memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan memanfaatkan potensi yang ada, generasi muda dapat menjadi pemimpin masa depan yang tidak hanya efektif tetapi juga berkarakter, mampu membawa perubahan positif dan memberikan harapan bagi masyarakat yang akan datang. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.